Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, wajib bagi kita untuk selalu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di antara bentuk syukur kita kepada Allah adalah mensyukuri atas penciptaan yang sudah Allah ciptakan, yaitu menciptakan manusia. Di mana Allah Ta'ala menjadikan manusia adalah ciptaannya dalam bentuk yang terbaik dan paling baik. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat At-Tin ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling baik, dalam bentuk yang terbaik. Apabila kita bandingkan manusia dengan ciptaan Allah yang lain seperti hewan atau binatang, meskipun mereka punya pendengaran, punya penglihatan, tapi tidak akan sesempurna yang Allah ciptakan kepada manusia. Hal itulah yang menjadi sebab Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Melalui penciptaannya Nabi Adam alaihissalam, bahkan untuk menghormati Nabi Adam alaihissalam dan memuliakan manusia, Allah Ta'ala memerintahkan seluruh makhluk untuk bersujud, sujud penghormatan kepada Nabi Adam alaihissalam. Dan apabila kita lihat binatang atau makhluk yang lain berbeda sekali dengan manusia. Ada binatang, makhluk yang hanya bisa makan biji-bijian, tapi tidak bisa makan daging. Begitu juga ada hewan yang bisa makan daging, tapi tidak bisa memakan biji-bijian. Tapi manusia, subhanallah, bisa memakan segala-galanya. Dan bentuk yang terbaik ini, selain dalam bentuk fisik, juga Allah Ta'ala melebihkan manusia dengan akal dan fikirannya. Bisa menguasai dunia, bisa memahami ilmu-ilmu dunia di daratan maupun di lautan. Allah Ta'ala menciptakan manusia dengan sempurna, dengan sebaik-baiknya, sehingga manusia dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ahsanu taqwim, yaitu bentuk yang paling baik dan yang terbaik. Kemudian Allah melanjutkan di ayat berikutnya, ayat yang kelima, tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan mereka itu kepada tempat yang paling rendah. Di sini mufassirin, ahli tafsir menjelaskan mengenai asfala safilin. Yang pertama, asfala safilin ini adalah masa tuanya yang tidak sama dengan masa mudanya, yang dia tidak bisa melakukan apa-apa ketika di masa mudanya bisa dilakukan. Yang kedua, asfala safilin bermakna tempat yang paling rendah, yaitu api neraka. Maka manusia yang sudah dalam bentuk terbaik, ahsanu taqwim, tidak akan berguna fisiknya yang bagus kalau tidak dilakukan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Ta'ala melanjutkan dalam ayat berikutnya, illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka bagi mereka pahala yang tidak akan pernah terputus. Kita garis bawahi, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Dan ini saling berkaitan. Iman maka akan membuahkan amal soleh. Amal soleh tidak akan berguna apabila tidak ada dengan keimanan. Maka ahsanu taqwim ini
atau bentuk yang terbaik ini, yaitu manusia yang Allah jadikan makhluk Allah yang paling sempurna, harus selalu kita syukuri dan harus kita syukurinya dengan mengamalkan amal-amal yang baik dan juga amal-amal soleh. Lalu bagaimana agar kita bisa terus dalam bentuk yang ahsanu taqwim, tidak menjadi asfala safilin? Selain Allah menjelaskan dengan beriman dan juga beramal soleh, maka ada beberapa hal yang untuk menguatkan keimanan kita dan juga dengan amal soleh itu, agar kita tetap dalam bentuk ahsanu taqwim, baik fisiknya, lahirnya maupun batinnya. Yang pertama adalah yang tadi kita sudah bahas, yaitu mensyukuri atas yang sudah Allah ciptakan. Kemudian yang kedua, mensyukuri karunia Allah yang Allah berikan ini dengan cara melakukannya, menggunakannya di dalam hal-hal yang baik dan dalam ibadah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala taqfu ma laisa laka bi'ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana ma'anhu mas'ula. Yang artinya tidak boleh kita melakukan hal-hal yang kita tidak paham, kita tidak punya ilmunya. Sesungguhnya pendengaran dan penglihatan adalah akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hal yang kedua yang penting, yaitu dengan selain mensyukuri, yaitu dengan beramal yang baik, menjaga anggota badan kita, karena semua akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, agar kita menjadi ahsanu taqwim, lahir ataupun batin, itu dengan menjaga hati kita. Karena hati ini adalah penggerak dari seluruh amal-amal kita, penggerak dari seluruh kegiatan-kegiatan kita, baik atau tidak baik akan bergantung kepada hatinya. Kemudian yang berikutnya, agar kita bisa menjaga dengan ahsanu taqwim, tidak jatuh kepada asfal safilin, yaitu dengan menjadikan agama Islam ini sebagai ruh di dalam dada kita, dalam jiwa kita, dalam kehidupan sehari-hari. Karena itulah Islam sebagai agama yang satu-satunya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang hanya diterima di sisi Allah hanya agama Islam. Kemudian setelah kita mensyukuri atas anggota tubuh badan yang Allah ciptakan kepada kita, kita gunakan juga dengan amal-amal yang baik dan juga beramal soleh. Kita juga jaga hati kita agar selalu tergerak dalam kebaikan. Kemudian setelah itu kita pegang agama Islam ini sebagai ruh dalam jiwa Islam kita. Dan maka yang terakhir adalah kita gabungkan kesemuanya agar menjadi menghasilkan ahsanu taqwim. Dan ahsanu taqwim ini harus berdasarkan penilaian Allah Subhanahu wa taala, bukan menurut penilaian manusia. Karena ada yang bentuknya bagus, lahirnya bagus, tampankah dia, cantikkah dia. Tapi menurut Allah Subhanahu wa taala, apabila tidak ada ketakwaan, keimanan dalam dirinya, dalam hatinya, maka tidak ada nilainya sama sekali. Justru itulah yang akan menjadikan dia masuk menjadi golongan asfala safilin, atau golongan orang yang berada paling rendah dan bahkan masukkan ke dalam api neraka. Wal iyadu billah. Karena penilaian manusia dengan penilaian Allah Subhanahu wa taala sangat jauh berbeda. Jadi yang Allah lihat bukan fisiknya, tapi adalah batinnya. Ahsanu taqwim di sini artinya bagus, lahir, batin, fisik, ditambah dengan akal pikiran dan seluruhnya, maka betullah manusia adalah sebagai manusia atau ciptaan Allah dalam bentuk yang paling baik. Maka oleh karena itu, dengan hal-hal yang tadi sudah dijelaskan, mudah-mudahan kita semua bisa menjalankan apa yang sudah Allah jelaskan dalam Quran surat At-Tin ini, yaitu untuk menjadi ahsanu taqwim, jangan sampai menjadi asfala safilin,
dengan hal-hal yang tadi sudah dijelaskan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita hamba Allah yang selalu istiqomah, selalu beribadah, selalu yakin dalam diri kita bahwa hanya Allah lah yang mengatur segala-galanya, yang berkehendak atas yang baik, dan mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hambanya yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang ringkas ini ada bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.